Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عطاء في الحكام: سوابق الهمام لا تهرك أسوار الأقدار أو كما قال ابن عطاء في الحكام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib menghimbau kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, agar bagaimana kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Terus semampunya berusaha melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita juga sama-sama banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, la tuhsuha, niscaya nikmat itu tidak akan pernah terhitung dan tak terhingga. Terutama nikmat iman yang masih terpancar di dalam hati sanubari kita, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Ini harus kita syukuri dengan cara terus kemampunya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu manusia yang paling sempurna di dunia ini. Jauh-jauh hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan para sahabat. Padahal pada hari itu sahabat sudah lumayan luar biasa keimanannya. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap menasihati mereka. Jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, kata Rasulullah kepada para sahabat. Perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat. Qila, berkata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nadaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat la ilaha illallah, ditasdikkan dalam hati, dibenarkan dalam hati, wa ikramum bil lisani, ikrarkan dengan lisan, wa amalum bil arkani, dan amalkan dengan anggota badan. Maka di dalam sebuah hadis dinyatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dijelaskan di situ di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, dijelaskan bahwasanya pada waktu ketika dahulu Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an an adzkuraka bih." Ajarkanlah kepadaku sesuatu agar aku selalu mengingatmu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah olehmu Musa, la ilaha illallah. Qala, berkata lagi Nabi Musa alaihi salam, "Ya Rabbi, innama uridu syai'an takhussuni bih." Aku menginginkan kalimat yang khusus kepadaku, sedangkan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sudah engkau sebarkan kullu ibadika. Sudah tersebar di mana-mana kalimat la ilaha illallah ini. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna as-samawati sab'a wal ardi wa amirahunna ghairi fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat la ilaha illallah." Wahai Musa, seandainya ditimbang seluruh isi yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kemudian satu timbangan lagi berisikan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah inilah yang lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka jauh-jauh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Alaikum bila ilaha illallah." Perbanyaklah oleh kalian membaca kalimat la ilaha illallah wal istighfar. Qala inna iblisa qala, sesungguhnya iblis laknatullah alaihi berkata, ketika seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, dia berkata, "Ahlaktun nasa bizzunubi wa ahlikuni bila ilaha illallah." Aku binasakan manusia itu dengan dosa-dosanya, kemudian mereka binasakan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu zalika ahlaktun nasa bil hawa. Maka tatkala aku melihat sedemikian, aku hancurkan manusia itu dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka masih berada di dalam ibadah, masih berada di dalam hidayah, padahal mereka telah hancur dengan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini adalah bulan Muharram, yaitu sudah berapa tahun kita berganti-ganti menemui bulan yang sangat mulia ini. Salah satu bulan yang 4 yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bulan yang Muharram, bulan yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah menurut Allah ada 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi, minha arba'utun hurum. Dan salah satu 4 dari 12 bulan tersebut ada bulan hurum, yakni bulan yang dimuliakan. Zalikat dinul qayyim, maka itulah ketetapan Tuhanmu. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka oleh karena itu jangan kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut.
Maka hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada siang hari berbahagia ini kita kembalikan lagi semangat diri kita. Waktu-waktu yang sudah berlalu yang kita lewati semuanya adalah kita jadikan pengalaman untuk hari ini dan hari yang akan datang. Karena disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau seseorang hamba tersebut melakukan amalan yang lebih baik hari ini dengan hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Jikalau dia melakukan amalan yang lebih buruk daripada hari kemarin, maka dialah orang yang terlaknat. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi." Barang siapa yang hari ini dari hari kemarin itu lebih baik hari ini daripada hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dialah orang yang terlaknat. Lalu bagaimana hari ini di bulan Muharram, bagaimana kita tingkatkan spirit hijrah kita? Bukan hanya spirit hijrah, semangat hijrah kita daripada perbuatan baik kepada perbuatan buruk, akan tetapi yang harus kita spiritkan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah kepada kita, tujuan hidup kita di dunia ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini khalifah. Siapa itu khalifah? Yukhallifuni fi tanfidhi ahkami fiha, yang mewakili aku, kata Allah, untuk melaksanakan segala peraturan-peraturan yang ada di permukaan bumi ini. Siapa itu khalifah? Bukan hanya pemimpin pemerintahan, akan tetapi yang paling detail khalifah itu, terutama kita mulai khalifah dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita, baru kemudian seluruh alam. Jamaah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pemerintah sudah begitu luar biasa untuk menaklukkan kejahatan mulai dari pencurian, narkoba, dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kalau mereka saja yang buat, tidak akan bisa, tidak akan mampu pemerintah itu menghancurkan itu perbuatan-perbuatan mungkar. Lalu siapa membantu mereka? Tiada lain kita kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Jangan mau kita hanya melihat aja tanpa kita mau mencegah kemungkaran tersebut. Karena kita di dunia ini adalah sebagai khalifah. Bukan hanya tugas presiden, bukan hanya tugas gubernur, bukan hanya tugas bupati yang mencegah kemungkaran, akan tetapi tugas terutama yang mencegah kemungkaran itu dari dalam diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan tetangga kita. Jikalau sudah semuanya bersatu pemerintahan dengan kita, maka insya Allah kemungkaran tersebut akan mudah kita lenyapkan. Maka ketika kemungkaran tersebut sudah bisa kita lenyapkan, maka enaklah kita memunculkan spirit ibadah sebagaimana tujuan yang kedua hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya beribadah kepadaku. Bagaimana kita beribadah kalau kemungkaran kita biarkan? Bagaimana kita beribadah kalau kita tidak mau menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan? Kalau cuma hanya di hati, banyak orang yang bisa melaknat dari hati. Akan tetapi dengan lisan dan amal perbuatan, hari ini sedikit sekali orang yang bisa mencegah kemakrupan daripada lisan dan amal perbuatannya. Lisan, banyak juga penceramah-penceramah, banyak juga penasehat-penasehat,
Mereka mencegah kemungkaran melalui lisannya, akan tetapi mencegah kemungkaran daripada amal perbuatannya itu sangat jarang dan sedikit sekali hari ini hadirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita di dalam dunia ini tiada lain kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia kata Allah. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia kata Allah. Apa tugasnya? Siapakah sebaik-baik umat itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Lalu apa itu definisi ma'ruf? Segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan mungkar segala perbuatan yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan tahun baru yang mulia ini, kuatkan lagi rasa kepedulian kita terhadap kesekitaran kita, terhadap keluarga kita, terhadap saudara kita. Jangan kita mau melalaikan mereka berbuat di dalam kemungkaran. Mudah-mudahan dengan spirit di bulan Muharram ini kuatkan jiwa kita kembali, semangatan kita kembali untuk berhubungan kepada Allah. Apa itu ibadah dan juga berhubungan sesama manusia. Apa itu? Yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, wabil khusus masyarakat Aceh Tenggara, agar menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sajalah yang dapat khotib sampaikan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah dari kekurangan diri khotib sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أكبر. قيموا الصلاة.